Sri Asih mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia pada Kamis pekan lalu. Layar bersama Leila Chudori berkesempatan menonton film Sri Asih pada screening khusus untuk media gala di XX1 Epicentrum Kuningan, Jakarta pada Selasa 15 November. Antusiasme penonton terlihat sepanjang pemutaran film. Tepuk tangan dan pujian mengalir deras kepada sutradara UPI dan tim Bumi Langit Cinematic Universe. Plot dengan twist, adegan laga yang seru dengan CGI yang rapi disambut gembira oleh pencinta film Indonesia. Setelah Gundala, Bumi Langit Cinematic Universe memperkenalkan film superhero berikutnya, Sri Asih. Diadaptasi dari cerita dan lukisan komik R.A. Kosasih, UPI bersama Joko Anwar bersama-sama membentuk cerita dan skenario yang menafsir Sri Asih masa kini. Yang menarik, Sri Asih ciptaan R.A. Kosasih tetap tampil lengkap dengan nama aslinya Nani Wijaya. Sementara Sri Asih ciptaan UPI adalah titisan berikut yang bernama Alana yang lahir saat Gunung Merapi meletus dan kemudian ditakdirkan memiliki kesaktian yang dititis dari Dewi Asih. Layar bersama Leila Chudori berbincang dengan sutradara UPI tentang tantangan mengerjakan film superhero berskala besar ini dan bagaimana UPI dan timnya melakukan casting para tokoh-tokohnya. Sebelumnya, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe ya. Selamat menyaksikan. Halo UPI, congrats ya, Sri Asihnya keren banget. Terima kasih Keren. Mbak Lela. Itu semua ikut tepuk tangan teman-teman di Tempo. Jadi nih kayaknya kita ngelihatnya nih film bakalan membawa semua penonton masuk lagi ke bioskop ya. Amin. Karena ya memang setelah pandemi udah pada masuk, tapi kayaknya kan kita kepengennya lebih banyak lagi Iya, gitu betul, ya. betul. Keren banget. Saya nih menyebut diri nih generasi pembaca komiknya R.A. Kosasih ya. Ini nih ada cerita R.A. Kosasih yang menciptakan tokoh Sri Asih. Dia juga dulu menciptakan si Tiga Hara, pokoknya banyak superheroinnya. Nah, tetapi kemudian kelihatannya kalian, kalau saya lihat ya, UPI dan Joko Anwar sama-sama ingin meletakkannya pada kisah hari ini gitu ya. Iya betul. Jadi jangan sampai terlalu jadul gitu kayaknya. Dan kemudian juga ada tantangan harus memasukkan beberapa superhero lain di jagat itu. Itu coba ceritain deh, gimana sih waktu kalian bikin cerita, apalagi UPI ini harus benar-benar bertanggung jawab dengan seluruh plotnya itu. Gimana tuh memasukkan itu semua? Jadi awalnya itu ketika Joko menawarkan cerita Sri Asih ini, sebenarnya Joko itu kan yang merancang universe-nya si BCU ini ya. Betul. Dia udah tahu A sampai Z-nya, dia tahu awal sampai akhirnya nanti dia sudah tahu gitu. Jadi tapi yang paling sulitnya di BCU ini adalah tadinya kan ketika dia bilang bahwa ini film tentang Sri Asih dan gue berusaha baca semua komik-komiknya Sri Asih, termasuk juga yang punyanya Bapak Kosasih. Nah, jadi akhirnya saya berusaha untuk memperdalamnya ini gimana ya, saya baca lagi dengan versi-versi barunya. Kan ada Rengganis, ada siapa lagi ya namanya, ya pokoknya ada beberapa yang versi saat ini gitu. Nah itu cuma gilanya Joko itu ternyata PR saya tuh cukup berat karena dia tuh dia masukin universe lain ke dalam universe-nya si Sri Asih ini. Kayak kita tahu ada Dewi Api. Dewi Api itu kan sebenarnya dia ada di komiknya Godam. Iya, nggak di situ. Makanya saya Iya. juga bingung. Loh. Terus dia masukin juga ada si Rosetan. Rosetan itu juga sebenarnya itu adalah musuh utamanya Godam. Gitu. Jadi ketika saya berusaha mempelajari tentang siapa sih ini si Sri Asih, ternyata saya harus banyak sekali mempelajari dari komik-komik lainnya gitu kan, mencari tahu siapa itu Dewi Api, mencari tahu siapa itu Dewi Asih, bagaimana Dewi Asih dan lalu Rosetan gitu. Bagaimana Rosetan itu cikal bakalnya Rosetan, sejarahnya Dewi Api gitu. Jadi nah, itu yang kami lihat nih ya sebagai para pembaca komik itu kan kita ngertinya Sri Asih kalau sedang menjadi orang biasa gitu namanya kan Nani Wijaya. Yang dulunya versi Pak Kosasih. Betul. Sementara kan sejak trailer kan kita udah melihat di sini namanya Alana gitu ya. Jadi kita pikir kali UPI
mencoba adaptasi namanya tuh nama masa kini gitu ya. Iya. Kita kan belum tahu bahwa itu ternyata nanti ada titisan lah, ada apa gitu kan enggak ya. Iya, benar. Udah terus begitu pas baca, waduh pas banget caranya gitu Iya. membuat sejarah, tetap hormat pada Pak Kosasih, Betul. tapi kemudian juga punya creation sendiri. Aduh keren banget tuh. Betul. Nah itu boleh nggak saya tahu ya, pengen tahu ya, itu sampai pada keputusan bahwa oke, kita mau menciptakan tokoh Sri Asih masa kini dengan nama aslinya Alana. Itu menciptakannya gimana sampai Upi memutuskan gue mau dia seorang petarung, gue mau dia petinju. Kenapa petinju? Kenapa bukan misalnya apa? Kalau kayak Pak Kosasih kan dia pekerja biasa gitu. Aku banyak nonton karena ketika aku sudah komit mau ngambil ini, aku banyak pelajarin gitu kan. Seperti apa sih film superhero? Seperti apa sih yang kenapa orang begitu fanatiknya sama film superhero? Ya kan? Itu salah satu genre film yang menurut saya unik karena punya fandom. Genre film lain tuh nggak punya fandom. Iya, itu dia. Pokoknya apapun yang punya fandom pasti fanatik gitu kan. Kayak spesifik banget gitu kan yang mereka sukai dari film-film itu. Makanya saya pelajarin gitu. Terus saya lihat, saya mulai nonton, rajin nonton gitu. Mostly kalau saya lihat rata-rata dari from zero to hero, biasanya pas zero-nya tuh mereka kayak cupu, yang culun gitu kan. Saya nggak kepengen bikin kayak gitu. Saya pengen emang dari awalnya dia memang sudah badass gitu kan. Dia udah badass. Dan kebetulan juga cocok banget karena ada kekuatan si Dewi Api yang mempengaruhi dia di awal gitu. Makanya saya bikinnya memang dia bukan perempuan yang lemah, culun, cupu, berkacamata yang dibully sama orang-orang, enggak. Tapi dari awal memang dia sudah badass gitu. Sebenarnya itu juga mempermudah saya. Dalam arti karena kan memang dia akhirnya dia tumbuh sebagai petarung ya, petarung profesional gitu. Itu mempermudah saya ketika dia menjadi Sri Asih. Jadi fighting apa segala macamnya orang nggak tahu, orang nggak tahu dan orang juga udah nggak mempertanyakan itu lagi gitu. Dia punya basic fighting memang itu anak gitu. Tapi dia tantangannya adalah justru mengalahkan dirinya sendiri. Betul. Karena kalau misalnya dia udah marah banget sih. Dewi Apinya bisa jadi lebih kuat di ininya dia ya. Oke, nah ini kemudian kita sama-sama melihat ya, ada ketika udah berkenalan dengan salah satu tokohnya yang jahat lah ya, kan selalu di superhero harus ada yang villain. Itu ada banyak mistik Jawa tuh. Ada mistik Jawa, ada berbagai lambang-lambang dan tulisan-tulisan dan buku-buku Jawa. Itu bagaimana Upi bisa masuk ke area itu? Karena saya tahu film-film Upi sebelumnya tuh nggak seperti itu. Iya. Jadi kan sebenarnya kalau kita lihat di film-film superhero kan kita bisa lihat ya bagaimana dari orang biasa kemudian dia menjadi superhero gitu kan. Ada prosesnya gitu yang dia lewati. Kalau di film-film Hollywood tuh mungkin ada yang lewat teknologi gitu kan, ada yang lewat alien dan sebagainya lah kayak seperti itu. Nah kalau di Indonesia kalau aku pikir apa ya gitu kan, yang dari proses si Alana menjadi Sri Asih, terus dia mempunyai kekuatan sedemikian besar yang nantinya pendekatannya aku pakai pendekatan lebih ke mitologi, ke mistik gitu. Jadi memang kalau misalnya kita lihat di situ kan ada kayak upacara penyindennya, itu dimana dia diberi kekuatan. Nyambung ya sama kita ya, sama Indonesia ya. Iya, jadi kayak dan saya pikir kan itu juga bagus ya, maksudnya itu jadi ciri khas superhero Indonesia gitu kan. Upi melakukan riset ke itu kan kultur Jawa sekali tuh ya, dengan lagu-lagunya, kemudian bahkan sampai ke liriknya loh. Liriknya itu kan bagus banget ya, liriknya itu kan membicarakan bahwa kebaikan, justru kesaktian dia adalah kebaikan gitu ya. Dan ini saya udah rada curiga ini bakal dipakai untuk memerangi yang jahat-jahat nih nantinya. Itu gimana? How did you come to that, to arrive to that lirik, kemudian nyanyiannya yang kemudian akhirnya menjadi semacam kalau orang sekarang bilangnya tagline atau motonya si Sri Asih. Karena aku kan suka banget sama wayang Barata, aku suka banget gitu kan. Terus saya ketemu sama namanya Yuyun. Jadi Yuyun itu memang dia ahli lah untuk bikin sinden kayak seperti itu gitu. Jadi saya diskusi sama dia. Saya pengen ini kayak jadi aji-ajiannya buat untuk memberikan kekuatan Sri Asih dan Sri Asih bertemu dengan Dewi Asih. Si Dewi Asihnya itu gitu. Oke, nah sekarang aku mau pindah ke soal CGI karena CGI itu biasanya
agak problem di film-film di negara-negara berkembang ya, yang negara-negara berkembang. Iya kan, negara-negara yang Betul. Asia yang masih berkembang. Kalau Betul. Asia saya nggak nyebut Jepang lah Iya, ya. iya. Jepang udah di luar itu dan Korea juga Ya, udah jauh lah, ya. jauh. Tapi maksudnya negara-negara yang masih berkembang yang budgetnya jauh di bawah Hollywood, jauh di bawah Jepang dan sebagainya, kan kita masih belajar lah istilahnya ya. Betul. Tapi ini kok saya lihat mulus gitu loh. Bahkan waktu ada perseteruan antara si Sri Asih dengan musuhnya yang saya nggak boleh sebut, Iya. itu apa ya? Ada sedikit ingatan kita penonton film yang cinta film gitu. Iya. Oke, ini ada sedikit gaya-gaya Dementor ya gitu ya, Dementor Harry Potter dan dan terbang-terbangnya itu tuh, aduh keren banget, nggak kelihatan sedikit pun ada benang, nggak kelihatan bahwa itu adalah CGI. Itu gimana sih, ceritain dong bisa sampai seperti itu? Iya, jadi karena dari awal banget, sebenarnya Joko tuh sempat bilang sih, katanya gue terlalu nekat. Maksudnya kan terlalu nekat dalam arti ya setiap kali ada film superhero atau film jagoan Indonesia yang menggunakan CGI, kita udah tahu dah pasti itu selalu jadi momok, ya kan? Betul. Selalu image-nya negatif, Kita komennya selalu kelihatan negatif. Kelihatan, Iya. Kita selalu gitu. Jadi Betul. kita cerewet gitu. Betul. Dan selalu dikomentarin sama orang Iya, kan gitu. iya. Nah tapi ketika gue membuat Sri Asih, memang kan dari awal gue udah bilang, gue kalau membuat Sri Asih gue pengen bikin film superhero yang bener-bener superhero. Dan ketika kita yang bilang kita pengen bikin film superhero itu pasti menyangkut dengan banyak CGI, itu udah pasti lah gitu kan. Nah ternyatanya, dan emang gue bikinnya itu ya mau nggak mau memang CGI-nya jadi banyak banget. Itu kenapa Joko bilang lu tuh nekat banget gitu, karena ini belum terbukti loh Pi gitu. Ini kan kita banyak hal belum terbukti, tapi lu udah bikin adegan-adegan yang memang membutuhkan CGI yang gila-gilaan gitu kan. Ya tapi gue cuma mikirnya if you never try you never know ya kan. Makanya ketika pada tahap praproduksi itu tim CGI itu udah ikut sama kita dari nol banget. Tim CGI biasanya kalau film-film itu yang kita sering dengar, tim CGI itu katanya sering dianaktirikan. Di sini enggak sama sekali. Jadi belakangan baru dikirim. Biasanya gitu kadang-kadang lo syuting aja dulu, bodo amat ntar CGI ini urusannya gitu. Ini kita enggak sama sekali. Dari awal banget tim CGI udah ikut sama kita dari praproduksi. Jadi kita ngomongin konsep, ngomongin apapun itu, apa yang kreatif kita mau, dia ikut. Dia selalu tahu gitu. Dan dia selalu kasih masukan juga, kebutuhannya dia apa gitu kan. Pada saat kita hunting lokasi, blocking shot, dia ikut. Karena kan dia perlu tahu kan. Iya, seperti lokasinya nantinya, dia butuh apa di sini gitu. Sampai tahap post produksi juga dia seluruhnya dia ikut. Jadi nggak dianaktirikan sama sekali. Karena gue tahu bahwa kebutuhan CGI di film itu besar banget. Jadi memang saya pengennya mereka ada dari awal. Dan saya tahu bahwa kebutuhan mereka apa. Ketika syuting pun mereka selalu di nomor satukan juga. Jadi kebutuhannya apa setelah kita syuting tuh biasanya tim CGI masuk. Sebenarnya itu cukup proses yang melelahkan sih sebenarnya. Proses-proses itu melelahkan juga karena kita ada sekitar 1000 shot. 1000 shot CGI. Gitu ya, mungkin orang nggak terlalu notice tapi kita punya 1000 shot CGI dan itu kita harus satu persatu kita dilihatin dan proses membuat CGI juga kan tuh ada proses-prosesnya sendiri gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kitanya udah lelah atau kitanya udah kayak gampang menyerah gitu ya, kalau kita gampang menyerah ya udahlah gitu. Itu bahayanya di situ. Iya. Nah, itu makanya salah satu alasan diundurin sedikit ya sebulan. Iya. Si CGI ini ya. Iya. Untuk memolesnya lebih baik lagi. Worth it kok, worth it. Karena aku juga pengen nge-push CGI artis kita sampai limitnya mereka bisa kasih terbaiknya semana gitu. Oke, worth it banget kok. Nah, ini sekarang saya mau tanya soal cara atau the way you guys perceive Sri Asih. Artinya bajunya aja udah totally different from Era Kosasih. Era Kosasih kan kayak Wayang ya, kayak Wayang, terus terbangnya kayak Superman gitu kan. Tapi dia tetap pakai kain gitu ya. Jadi kita sekarang saya udah dewasa melihat lagi ini gimana ini berantem pakai kain gini kan gitu. Udah gitu pakai selop kan? Iya, pakai selop loh. Gitu ya. Jadi kan kalian pasti juga kemudian menggunakan ini nggak mungkin nih kalau berantem seperti ini. Itu sampai pada posisi oke, bajunya Sri Asih harus seperti ini dan
yang dipertahankan dari kejawaannya itu ya, Ya, si Sumpingnya itu Sumping. gimana? Jadi dari awal itu memang sebenarnya kita pengen bikin kostum Sri Asih itu yang pasti harus luas lah, harus enak untuk dipakai, bergerak juga. Terus ada tetap kita menggunakan unsur Indonesianya. Kalau misalnya dilihat emas-emasnya di sini kan tuh sebenarnya kayak kembennya Jawa gitu kan, gitu. Terus kayak kita masih pakai cumpingnya. Tapi kita pengen mengemasnya lebih modern, ya sekali lagi supaya ini bisa diterima banyak orang saat ini gitu. Makanya kita bikin kostum yang modern, tapi dengan sentuhan Indonesia tetap ada. Gitu. Kalau kita lihat emas-emas yang di sini tuh bentuknya tuh sebenarnya bentuk korset Jawa, terus kita pakai cumpingnya, selendangnya tetap kita pertahankan selendangnya gitu. Walaupun kostumnya dibikin oleh orang Amerika, spesial kostumnya gitu. Tapi itu khusus untuk Sri Asih. Ya, satu gaun merahnya lagi itu dibikin oleh Jeffrey Tan. Jadi kita punya 3 desainer lokal Indonesia yang ikut juga berkontribusi di film Sri Asih. Ini ada kisah backstory ya, sejarah gitu ya, Sri Asih waktu kecil dan juga mempunyai seorang kawan. Itu juga ciptaan Upi ya, artinya karena nggak ada tuh di era khusus, jadi bikinan sendiri ya. Nah, it's cute. Ya karena itu dia kan pada saat itu dimasukin si tokoh Tangguh itu kan. Iya, makanya jadi waktu itu muncul saya ini pasti harus ada nih nantinya nih, karena nggak mungkin ada backstory begitu dan dia membantu kawannya gitu yang dibully, pasti there's gonna be another continuation of that. Nah, saya tertarik dengan ada tokoh polisi, ada tokoh polisi yang diperankan oleh Reza Rahadian. Tertarik aja gitu, Upi menggambarkan polisinya. Itu kenapa apalagi jadi relevan banget ya? Relevan Aku sekali. juga langsung nonton, oh my god, kenapa relevan banget sama masa Padahal sekarang? ini bikinnya udah lama Iya, ya. udah 3 tahun yang lalu. Enggak pas meledak ini Enggak, kan gitu. Terus munculnya pas rame kayak gini. Itu semua orang juga tuh salah satu highlightnya semua orang, cerita si polisi itu. Makanya aku juga bilang, waduh kok bisa relevan banget gitu. Tapi kan waktu itu 3 tahun yang lalu udah mulai ini, itu menciptakan polisi yang sedemikian kompleks ya, kita katakanlah kompleks ya. Bahwa dari awal kita wow detektif ini kelihatannya idealis gitu ya. Dan seterusnya. Itu ceritain dong itu prosesnya gimana? Mungkin juga sebenarnya sih yang paling menarik sih si tokoh siapa namanya kepala polisinya itu ya, si yang diperankan sama Unik Priscilla gitu kan. Sebenarnya kan yang bastard tuh dia. Ya banget. Nah, maksudnya sebenarnya karakternya si kepala polisi itu umum banget lah di Indonesia. Maksudnya bukan cuma di kalangan polisi, maksudnya di kalangan pekerja profesi apapun ada karakter seperti itu yang gitu. Bully yang selalu Iya seperti, dan maksudnya kayak apa yang dia ucapkan tuh sebenarnya ya benar, kayak dia bilang ya siapa yang mati itu pemimpin redaksi itu, yang wartawan itu, dia bilang ya dia juga sama busuknya dengan politisnya, dia dibayar juga menulis dengan apa yang dibayar gitu. Sebenarnya tuh kayak gambaran aja sih, gambaran yang ya di negara kita banyak juga terjadi seperti itu gitu. Nah, tapi yang menarik kan kayaknya dari awal diperlihatkan bahwa si tokoh Jatmiko ya, detektif Jatmiko ini kayaknya dibulinya kiri kanan kan, diremehkan lah diremehkan terus gitu ya. Dan kita kan juga bertanya-tanya dia orang baik gak ya gitu, karena dia kelihatannya antara idealis tapi terus kita bertanya-tanya terus gitu sama si polisi Jatmiko ini. Jadi saya pikir tadinya ini apa, terinspirasi dengan situasi, tapi terus saya pikir ini udah lama kan bikinnya gitu ya. Tapi kan maksudnya kalau banyak sekali kan kalau kita lihat banyak orang-orang yang tumbuh seperti Jatmiko gitu loh. Jadi tumbuh dengan tekanan-tekanan, diremehkan betul. Gitu, sebaik apapun gitu. Kadang orang baik aja sebenarnya jadi kayak tokohnya Jatmiko tuh mewakili orang-orang baik yang dikecilkan, diremehkan dan ditekan gitu. Oke. Nah, aku mau tanya nih, kenapa lagu Feeling Good-nya Muse yang digunakan di trailer kenapa nggak dipakai di film? Apa aku skip di film? Iya benar, nggak dipakai di film. Kenapa? Enggak. Memang kebutuhannya lagu Muse itu yang Feeling Good memang hanya untuk di trailer aja. Iya. Kayak orangnya sekolah. Hanya untuk di trailer aja. Jadi kita memang nggak pakai di film karena memang di film kita pengen pakai musik kita sendiri gitu. Nggak mau pakai BTS? Nggak sanggup bayar. Kayaknya lebih mahal dari Muse deh.
Pastilah lebih mahal. Oke, terakhir sekali yang saya mau tanya nih. Film superhero, meskipun tadi kamu udah bilang bahwa nggak terlalu banyak nontonnya, tapi yang sudah Upi tonton, yang mana yang paling berkesan gitu? Triloginya Batman-nya Nolan. Iya. Karena kan dia storytellingnya juga kuat gitu. Saya tuh senengnya kayak gitu ya, nggak terlalu futuristik banget gitu, nggak terlalu yang teknologi banget. Dan dia dramanya. Iya. Wah, kita jadi bisa merasakan sedih kalau Nolan itu. Iya. Dan terakhir sekali nih sebelum kita tutup, mungkin orang ingin tahu persepsi atau pandangan Upi terhadap Sri Asih. Sri Asih itu siapa sih? Sri Asih itu sebenarnya itu sudah seharusnya perempuan saat ini sih. Orang yang sangat percaya dengan dirinya, orang yang tahu siapa dirinya, orang yang tahu bagaimana dia harus bertindak menghadapi apapun itu. Gitu. Sri Asih itu harus bisa menjadi inspirasi. Kalau misalnya nanti orang nonton, mungkin kalau perempuan-perempuan nonton ataupun nggak perempuan juga, mungkin laki-laki kalau nonton juga dia mungkin ada sisinya Sri Asih yang bisa mewakili dirinya gitu. Karena sebenarnya Sri Asih itu tuh manusia banget. Iya. Jadi dia kalau ngelihat Sri Asih bukan yang kayak wah superhero bagaimana, tapi kayak manusianya. Karena dia tetap melakukan kesalahan-kesalahan kan, betul. gitu ya. Sisi manusianya tuh kuat banget, kelihatan banget. Iya. Jadi pokoknya dia tidak sekedar mewakili perempuan, tapi mewakili. Iya. Karena aku pengennya gitu. Karena aku pengennya Sri Asih itu pahlawan bagi semuanya. Karena kan sebelum-sebelumnya itu banyak juga yang orang suka ngomong ketika pertama kali mau keluarin Sri Asih itu, wah akhirnya nih perempuan-perempuan nih kita dapat sosok perempuan yang bisa membela perempuan gitu kan. Nah, aku bilang enggak, kalau Sri Asih itu dia akan membela siapapun gitu. Jadi dia bukan cuma pahlawan bagi perempuan, tapi dia pahlawan bagi semua orang. Dan dikasih lihat masa kecilnya. Iya, betul. Iya. Oke, makasih banget ya Upi ya. Congrats dan besok good luck. Yes, mudah-mudahan amin. Semoga penuh semua amin. memenuhi bioskop-bioskop Indonesia. Amin. Oke. Amin Mbak Lela. Thank you.